Welcome to Debunk Islam in 5 minutes. Pada video seri menjawab Islam dalam 5 menit kali ini, kita akan membahas arti kata Allah dan malaikat di dalam Alkitab. Berbeda dengan definisi RT6 tentang kata Allah di dalam Quran, teman-teman. Ketika Muslim mendengar kata Allah, maka pikiran mereka langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan nama pribadi Tuhannya umat Islam. Tetapi kata Allah atau Elohim di dalam Alkitab kita tanpa kata sandang atau tanpa definite artikel ha Elohim atau Allah yang satu itu, maka bisa berarti banyak hal. Saya kasih Anda contoh. Malaikat tertentu itu disebut Allah atau Elohim atau disebut ilah di dalam Alkitab kita. Contohnya di Kejadian 35 ayat 1-7, Kejadian 32, Kejadian 48 ayat 15 sampai dengan 16, Mazmur 8 ayat 6, Mazmur 97 ayat 7, Mazmur 138 ayat 1. Kemudian ada roh-roh teritorial atau dewa-dewa berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa di luar Israel, disebut juga dengan Allah atau Elohim atau ilah-ilah. Contohnya di Keluaran 20 ayat 3, Keluaran 32 ayat 1, 1 Raja-Raja 11 ayat 33, Ulangan 32 ayat 8, Ulangan 29 ayat 24 dan 26. Kemudian roh orang mati di dalam Alkitab kita ada yang disebut sebagai Allah atau Elohim, yaitu 1 Samuel 28 ayat 13. Walaupun nanti kita akan melihat dan belajar lebih lanjut ya, apakah benar ini adalah rohnya Nabi Samuel yang dipanggil dari dalam bumi. Kemudian setan-setan atau shedim itu juga disebut Elohim atau Allah-Allah di dalam Alkitab kita. Contohnya di Ulangan 32 ayat 17. Kemudian kita lihat Musa diangkat sebagai Allah. Di dalam Keluaran 4 ayat 16 dikatakan, ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Kemudian di dalam Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi apa definisi Allah di dalam Alkitab kita? Jadi Allah di dalam Alkitab itu bicara mengenai hakikat atau esensinya atau jenis makhluknya. Jadi di dalam Alkitab kata Allah atau Elohim ini untuk menunjukkan makhluk roh atau makhluk ilahi yang mempunyai otoritas di dalam dimensi roh. Yesus itu disebut Allah karena dia satu genus atau monogenes. Dia satu hakikat dengan Bapa di surga. Itulah sebabnya Yesus disebut ilahi atau Allah. Ketika menggunakan definite artikel ha Elohim, maka ini sudah pasti merujuk kepada Allah yang tertinggi atau Allahnya bangsa Israel. Begitu juga dengan kata malaikat atau malak di dalam Alkitab kita tidak selalu berarti makhluk roh bersayap, teman-teman, seperti yang Anda bayangkan. Melainkan berarti seorang utusan, seorang duta. Bisa juga dari kalangan manusia. Kita lihat contohnya di Kejadian 32 ayat 3. Sesudah itu Yakub menyuruh malaknya atau utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke daerah Seir, daerah Edom. Di sini kata malak atau malaikat tidak berarti makhluk roh bersayap seperti Gabriel, melainkan seorang manusia yang mewakili Yakub atau seorang pegawainya. Di dalam perjanjian baru misalnya, Matius 11 ayat 10 dikatakan, karena tentang dia ada tertulis, maksudnya Yohanes Pembaptis. Lihatlah, aku menyuruh malakku atau malaikatku atau utusanku, angelos, mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Di sini Yohanes Pembaptis bukanlah seperti Gabriel, malaikat bersayap, teman-teman, melainkan seorang duta atau seorang utusan dari kalangan manusia. Contoh lainnya di dalam Lukas 7 ayat 24. Setelah angelos atau malaikat Yohanes itu pergi, maksudnya orang suruhan atau utusan Yohanes itu pergi. Kemudian di dalam Lukas 9 ayat 52, dan dia mengirim beberapa utusan atau angelos mendahului dia. Jadi jelas ya, supaya teman-teman belajar Alkitab lebih dalam lagi. Sampai jumpa pada video berikutnya menjawab Islam dalam 5 menit. Semoga Anda belajar dari video-video Al-Hayat Indonesia dan jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa, Shalom.